Tanda-tanda makin jelas, Louis van Gaal bakal ke Indonesia? Isu kedatangan Louis van Gaal ke Indonesia semakin mencuat setelah kabar bahwa mantan pelatih timnas Belanda itu akan segera mengumumkan sesuatu yang besar. Publik pun mulai berspekulasi bahwa pengumuman ini berkaitan dengan jabatan pelatih timnas Indonesia. Dilansir dari 433, Van Gaal dikabarkan akan menggelar konferensi pers pada Senin 20 Oktober 2025 waktu setempat. Dalam kesempatan itu, pria berusia 74 tahun tersebut disebut akan menyampaikan pengumuman penting yang belum diungkapkan secara detail. Menariknya, momentum ini datang tak lama setelah PSSI memutuskan kerjasama dengan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Keputusan tersebut diambil usai skuad Garuda mengalami 2 kekalahan di grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Publik pun mulai mengaitkan momen itu dengan hubungan antara Kluivert dan Van Gaal. Seperti diketahui, Kluivert merupakan mantan anak didik Van Gaal di timnas Belanda. Sayangnya Kluivert gagal membawa Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026. Kini nama Van Gaal muncul sebagai kandidat kuat pengganti Kluivert. Meski baru sebatas rumor, kabar ini semakin panas setelah jurnalis Magenta TV, Victor Catalina, menulis dalam akun X pribadinya, "Selamat datang Louis van Gaal Indonesia," membalas unggahan The Touchline yang membahas rumor pelatih baru timnas Indonesia. Jika benar akan datang, kehadiran Van Gaal tentu menjadi langkah besar bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya pelatih kawakan ini memiliki segudang pengalaman di klub elit Eropa seperti FC Barcelona, Bayern Munich, dan Manchester United. Selain itu, Van Gaal juga sukses membawa timnas Belanda menempati posisi ketiga di Piala Dunia 2014. Torehan yang menunjukkan betapa tajamnya insting taktikal sang pelatih veteran. Shin Tae-yong balik ke timnas Indonesia, para legenda buka suara. Spekulasi kembalinya Shin Tae-yong ke timnas Indonesia membuat publik heboh. Setelah pemecatan Patrick Kluivert, nama pelatih asal Korea Selatan itu kembali dielu-elukan oleh supporter. Bahkan sejumlah legenda sepak bola nasional ikut buka suara mendukung kemungkinan itu. Para supporter berharap Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia usai Patrick Kluivert dipecat PSSI, imbas kegagalan lolos Piala Dunia 2026. Sejumlah legenda pun tak mempermasalahkan dan setuju jika Shin kembali. Namun di sisi lain, apakah pelatih asal Korsel itu mau? Adapun akhir cerita Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia tak begitu manis. Ia dipecat PSSI pada awal 2025. Salah satu legenda Garuda, Nur Ali, mempertanyakan apakah kiranya pelatih asal Korsel itu sudi untuk direkrut kembali setelah dipecat. Nah, kalau Shin Tae-yong, ini kan karena adanya euforia atau desakan dari para netizen. Tapi kan dari pihak federasi juga kan tahu, kalau pelatih yang sudah dipecat, apakah ada kemungkinan nggak pelatih itu mau? Ini soal harga diri. Kalau memang pelatihnya yang dipecat sudah nganggur, mungkin ada kemampuan, ada kemauan juga kali. Mungkin pikir ulang, kan kemarin itu Shin Tae-yong juga dipecat. Cocok nggak cocoknya kembali latih timnas Indonesia tergantung dari dia mengoreksi diri. Kenapa kemarin dia dipecat? Ya kan begitu. Sebenarnya sih nggak masalah. Itu tergantung dari pihak Exco PSSI. Apakah mereka mau manggil Shin Tae-yong lagi atau enggak? Ujar Nur Alim kepada Kumparan via sambungan telepon. Di sisi lain, Peri Sandria juga merasa tak masalah jika Shin Tae-yong kembali membesut timnas Indonesia. Sebab ia melihat bahwa Shin sudah tahu betul bagaimana cara memaksimalkan para pemain. Kalau kita bicara Shin Tae-yong, memang dia tahu karakter tim, karena dia juga pelatih dari Asia. Dibandingkan pelatih seperti Patrick Kluivert, kan dia tidak tahu gitu loh. Yang selama ini kan Shin Tae-yong pegang timnas kan sudah kurang lebih 5 tahun. Beliau juga sudah paham lah gitu karakter-karakter orang-orang kita di sini. Kalau menurut saya, kalau memang Shin Tae-yong dipanggil lagi, ya kalau buat saya sih bagus. Karena dia juga sudah memahami tim itu sendiri. Dan kita kembali lagi ke beliau. Mau apa enggak kan gitu untuk di-hire lagi. Ujar Peri secara terpisah pada Kumparan. Sementara itu, striker legendaris timnas lainnya Zainal Arif juga buka suara terkait siapa pelatih Garuda selanjutnya. Ya, siapapun pelatihnya nanti yang jelas bagi saya, demi kemajuan sepak bola Indonesia kenapa tidak? Yang terpenting mereka memahami kultur sepak bola kita, dan mereka bisa memberikan kenyamanan di ruang ganti para pemain ketika para pemain berada sedang dalam kondisi latihan ataupun sedang dalam kondisi bertanding. Terang Zainal juga kepada Kumparan. Calon pelatih timnas harus memenuhi 2 hal ini, bukan cuma soal taktik. Setelah pemutusan kerjasama antara PSSI dan Patrick Kluivert, posisi pelatih timnas Indonesia kini jadi sorotan. Banyak sama mulai muncul sebagai kandidat, namun menurut pengamat sepak bola Indonesia, ada 2 hal penting yang wajib dimiliki calon pelatih baru Garuda, bukan sekedar urusan taktik. Posisi pelatih timnas Indonesia kini kosong setelah PSSI dan Patrick Kluivert sepakat mengakhiri kerjasama. Sementara itu, beberapa kandidat mulai muncul untuk menggantikan Kluivert. Beberapa nama seperti Timur Kapatzev, Park Hang-seo, hingga Shin Tae-yong disebut masuk dalam radar PSSI. Keputusan federasi menjadi krusial agar kesalahan dalam memilih pelatih tak terulang kembali. Di sisi lain, pengamat sepak bola Indonesia Rizal Pahlevi juga ikut memberikan pandangannya terkait sosok yang layak menduduki kursi pelatih timnas Indonesia.
Menurutku ada yang jauh lebih menarik adalah mau ke arah mana nih setelah ini, ucap Rizal Pahlevi dilansir bolasport.com dari kompas.com. Apakah penggantinya pelatih sekali berpengalaman lagi, atau justru pelatih mengenal kultur sepak bola Asia, akan menjadi pertanyaan ke depan. Jika boleh memberikan saran, Rizal menilai calon pelatih anyar Timnas Indonesia sebaiknya memenuhi 2 syarat utama. Yang pertama, pelatih itu harus mengenal betul karakter sepak bola Asia. Yang kedua, ia mesti mampu menjaga atmosfer ruang ganti tetap positif. Saya pribadi mengharapkan sosok karakter yang dikenal dengan sepak bola Asia. Karakter yang memiliki CV bagus dalam menangani timnas dan juga menangani ruang ganti. Menurutku itu sesuatu yang rindu dalam Patrick Kluivert, tutup Rizal. Drama Mace Hilgers di FC20. Disuruh perpanjang dulu, baru boleh main lagi. Drama panas tengah melanda FC20. Bek keturunan Indonesia Mace Hilgers kini terpinggirkan dari skuad utama. Bukan karena cedera atau performa, tapi karena satu alasan yang cukup mengejutkan. Direktur teknis FC20, Jan Strewer, menegaskan Mace Hilgers tidak akan kembali bermain sebelum memperpanjang kontraknya. Keputusan tegas ini menutup semua spekulasi soal kembalinya sang bek ke tim utama The Tukers. Situasi Hilgers memang belum berubah sejak menolak menandatangani kontrak baru. Dirinya tersingkir dari daftar pemain utama dan belum sekalipun masuk dalam susunan resmi. Meski lini belakang FC20 sedang bermasalah akibat cedera Stephen Lemkin, Strewer tetap kukuh pada pendiriannya. Lemkin sudah kembali berlatih, jadi kami pikir dia akan segera bisa bermain lagi, ujar Strewer dikutip dari 20 Insight, Jumat 17 Oktober 2025. Strewer menyadari cedera pemain menjadi kabar buruk bagi tim, namun menurunkan Hilgers bukan pilihan bijak. Selain sudah lama tidak bermain, kondisi fisiknya pun diragukan siap tampil. Iya, cedera itu memang sial, tidak banyak yang bisa dilakukan. Iya, bisa saja Hilgers dimainkan kembali, tapi dia sudah lama tidak bermain. Jadi pertanyaannya, apakah itu langsung menjadi solusi terbaik? Sambungnya. Lebih jauh, Strewer menyebut skuad FC20 masih cukup dalam dengan pemain muda seperti Bruns dan Nijat yang bisa mengisi posisi bek tengah. Sementara Lemkin hanya butuh waktu untuk kembali ke performa terbaiknya. Kalau sekarang tiba-tiba kami bilang Hilgers main lagi, itu tidak menunjukkan ketegasan. Itu juga tidak bagus untuk kesan terhadap tim dan tidak adil bagi bek lain. Lemkin memang belum banyak bermain, tapi percayalah, dia pemain yang sangat bagus. Bruns bertalenta, Nijat juga begitu, tegas Strewer. Ia menegaskan peluang Hilgers tetap terbuka, namun hanya jika ia memperpanjang kontrak dengan klub. Kami tetap teguh pada pilihan kami, namun kami tetap berusaha mencapai kesepakatan dengan Hilgers. Dia bisa langsung bermain lagi, hanya satu hal yang harus dia lakukan, pungkasnya. FC20 sendiri sudah mengajukan kontrak baru untuk Hilgers. Klub berharap pemain berdarah Indonesia itu segera menandatangani kesepakatan agar drama panjang ini berakhir dan ia bisa kembali memperkuat lini belakang The Tukers. Joey Pelupesi ungkap sisi lain Kluivert. Usai pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih Timnas Indonesia, salah satu anak asuhnya yang juga gelandang Timnas Indonesia, Joey Pelupesi, justru menuliskan pesan yang penuh penghormatan dan rasa terima kasih, bukan kritik atau penyesalan. Pelupesi menyampaikan pesan menyentuh kepada mantan pelatihnya Patrick Kluivert. Ia mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada sosok asal Belanda tersebut. Pelupesi adalah salah satu pemain naturalisasi di era Kluivert. Ia menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain pada Maret 2025. Namun kegagalan membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026 membuat Kluivert harus berpisah dengan PSSI, padahal masa jabatannya baru 9 bulan. Sekarang beberapa hari setelah pertandingan terakhir kami bersama Timnas Indonesia di Arab Saudi dan setelah banyaknya reaksi, saya ingin memberikan tanggapan pribadi yang positif, ujar Pelupesi dilansir dari akun Instagramnya. Saya ingin berterima kasih kepada pelatih kepala atas kepercayaan yang besar kepada saya dan telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan debut bersama Timnas Indonesia pada Maret melawan Bahrain. Pelupesi juga menilai kerjasama dengan Kluivert sebagai pengalaman berharga. Ia memuji suasana positif yang dibangun tim selama beberapa bulan terakhir. Kepercayaan dan cara bekerja selama beberapa bulan terakhir bersama seluruh staf benar-benar menyenangkan, imbuhnya. Ia juga menyinggung kegagalan melangkah ke Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak, sambil menegaskan semangat untuk terus berjuang. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, untuk saat ini mimpi tetaplah mimpi. Kita akan terus bekerja keras, menatap ke depan, dan menunjukkan semangat dan keyakinan kita untuk masa depan. Itulah cara untuk mencapai sesuatu, beber Pelupesi kembali. Di bawah asuhan Kluivert, Pelupesi menjadi pilar penting di lini tengah Timnas Indonesia. Ia tampil sebagai starter dalam 6 laga dan hanya 2 kali absen, menunjukkan kepercayaan besar dari sang pelatih.